Dewan juri yang kami hormati, pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Pada perdebatan antara tim pemerintah dan tim oposisi pada pembicara pertama, yang pertama pada tim pemerintah, bahwa pengagungan terhadap spesialisasi hanya membentuk persepsi masyarakat untuk menelusuri namun tidak merespon problem dalam kehidupan sehari-hari atau dalam status quo pada realitasnya. Sedangkan untuk tubuh oposisi, karir spesialisasi menjadi acuan karena kekhususannya, maka dianggap perlu dan sangat penting. Yang disampaikan oleh tim oposisi bahwa glorifikasi terhadap karir spesialisasi akan membentuk suatu persepsi masyarakat yang mana mengagungkan karir spesialisasi. Maka ini tentu akan berdampak Dewan Juri yang sungguh kami hormati. Kenapa demikian? Ketika persepsi masyarakat untuk menelusuri atau untuk menyekolahkan anak-anaknya merebut karir spesialisasi, sedangkan jika pemerintah yang menyiapkan wadah atau lahan ini dengan biaya atau dengan uang yang begitu banyak, maka tentu masyarakat yang berada pada finansial rendah akan sulit untuk menjangkau atau akan sulit untuk memperoleh. Maka tentu ketika masyarakat akan sulit untuk memperoleh disebabkan karena persepsi yang sudah terbentuk oleh mereka untuk harus menjangkau, padahal secara finansial mereka tidak mampu, maka ini menjadi salah satu masalah di dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh glorifikasi karir spesialis itu. Kemudian selanjutnya, dinamisasi kehidupan yang terus berubah, maka suatu waktu spesialisasi tidak akan dibutuhkan. Kenapa demikian Dewan Juri yang kami hormati? Karena kehidupan ini terus berubah dan spesialisasi hanya monoton terhadap satu jurusan tertentu, tidak bersifat umum, maka karena kehidupan yang terus berubah, suatu waktu spesialisasi ini akan terkikis dan tidak menjawab permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari atau status quo. Kemudian soal lapangan kerja yang sempit karena ras yang tadi disebutkan oleh tim oposisi, kami merasa ini merupakan salah satu kekeliruan karena persoalan ras tidak menjadi indikator dalam menyeleksi atau dalam memasukkan seseorang untuk masuk dalam suatu industri tertentu. Itu bukan persoalan ras, Dewan Juri yang kami hormati. Kemudian soal seorang individu dapat memperoleh karir spesialisasi lewat media online seperti YouTube, Instagram, dan Facebook yang tadi disampaikan oleh tubuh oposisi, menurut kami tidak cukup konkret untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Karena ya seseorang bisa saja mendapat pemahaman lewat media seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, tetapi apakah dengan pemahaman yang ada dia tersertifikasi atau tidak? Tentu tidak, Dewan Juri yang kami hormati. Nah, kemudian masuk pada argumen saya. Pembatasan masyarakat finansial lemah mempersempit peluang kerja. Karena untuk memperoleh karir spesialisasi membutuhkan finansial yang begitu banyak, sehingga masyarakat yang tidak mampu sukar memperoleh atau menjangkau. Padahal spesialis juga belum tentu menjamin seseorang bahwa orang yang mengikuti karir spesialisasi akan mampu memiliki kualitas sesuai dengan yang dia ikuti. Kemudian selanjutnya, bahwa dalam status quo apakah industri hanya menerima orang-orang yang punya karir spesialisasi atau orang-orang yang siap untuk bekerja? Pada realitasnya bahwa yang kita tahu bersama, dalam suatu industri tertentu dia akan lebih siap menerima orang yang siap bekerja daripada orang yang memiliki karir spesialisasi tertentu. Kenapa demikian? Karena tadi bahwa tidak ada jaminan seseorang yang punya karir spesialisasi memiliki potensi sesuai dengan yang ia ikuti. Bahkan seseorang yang punya kemauan untuk masuk di dalam sebuah industri dan siap untuk bekerja, itu
itu lebih lebih diinginkan dalam suatu industri tertentu daripada seseorang yang punya karir spesialisasi. Saya memberikan sebuah contoh, kenapa untuk mendapatkan gelar spesialisasi itu membutuhkan biaya yang begitu banyak. Misalnya, kalau kita ingin memperoleh sertifikasi menjadi seorang mediator, tentu membutuhkan uang. Begitu juga dengan kenotariatan dan lain sebagainya. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, kami menyesali pengagungan terhadap karir spesialis, dan kami merasa generalisasi yang menjadi alternatif untuk merespon problem dalam dinamika kenegaraan dan kemasyarakatan kita pada realitas ini. Terima kasih. Baik, eh, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Juri yang terhormat, perdebatan di antara kubu pemerintah dan oposisi adalah sebenarnya membahas tentang adanya berfokus pada berfokus pada kesempatan kerja di masa depan 30 sampai 40 tahun ke depan. Perdebatan kali ini membahas antara generalisasi dan spesialisasi. Di antara kedua ini, di mana yang harus dibutuhkan di masa depan, apakah generalisasi dan spesialisasi? Pihak oposisi sangat mengagung-agungkan adanya spesialisasi, di mana mereka merasa bahwa spesialisasi ini harus dipertahankan sampai di masa depan karena akan menguntungkan di masa depannya. Faktanya bahwa generalisasi merupakan yang harus dipertahankan di masa depan agar fokus dari lapangan pekerjaan itu sendiri tidak semerta-merta hanya pada satu skill atau satu spesifikasi kerja saja. Kemudian mari kita bahas berfokus pada di masa depan. Apakah generalisasi ini akan terus bertahan di masa depan? Jawabannya adalah ya. Dan apakah spesialisasi ini akan terus bertahan di masa depan? Jawabannya adalah belum tentu. Karena spesialisasi membatasi masyarakat dalam mencapai pekerjaan, sehingga men-set standar kompetisi di status quo saat ini. Mengapa generalisasi ini lebih penting? Karena lebih adaptif terkait masalah-masalah yang terjadi di 30 tahun ke depan, sehingga kami menyayangkan adanya glorifikasi spesialisasi ini. Dan generalisasi adalah hal yang lebih adaptif untuk masa depan nantinya. Mari masuk ke argumen saya. Pihak oposisi mengatakan bahwa spesialisasi penting karena menyelesaikan masalah di masa itu. Dewan Juri terhormat, mereka mengatakan di masa itu. Lalu, apakah di masa depan spesialisasi ini akan terus berguna untuk menyelesaikan masalah di masa depan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena generalisasi adalah generalisasi mempunyai potensi yang lebih di masa depan untuk menyelesaikan masalah di masa itu karena tidak terfokus pada satu skill saja. Yang mana generalisasi ini atau fokus utama kita adalah generalisasi ini yang harus atau yang paling baik di masa depan harus mulai diterapkan di masa sekarang ini. Kemudian pihak oposisi mengatakan bahwa glorifikasi spesifikasi membuka akses untuk individu yang tidak ada gelar sarjana atau tidak mampu kuliah atau tidak mempunyai uang lewat spesialisasi ini. Sedangkan untuk mencapai hal itu saja itu butuh privilege atau dana yang lebih. Apakah orang-orang yang tidak mampu kuliah atau yang tidak mempunyai gelar sarjana dapat memiliki sertifikasi spesialisasi itu sendiri? Jawabannya adalah tentu saja tidak.
sehingga memberikan kesimpulan bahwa untuk lewat spesialisasi atau spesifikasi pekerjaan ini belum tentu dapat membuka akses untuk gelar sarjana yang tidak mampu kuliah atau tidak mempunyai uang untuk kuliah. Kemudian pihak oposisi juga mengatakan bahwa untuk mencapai spesifikasi pekerjaan atau mencapai spesialisasi ini adalah melewati magang-magang yang dilakukan oleh individu tersebut atau mahasiswa misalnya. Sedangkan yang terjadi di status quo saat ini adalah mahasiswa yang ingin memulai untuk magang, mahasiswa yang memulai untuk terjun ke dunia pekerjaan sambil berkuliah adalah yang menjadi standar kompetisinya saja adalah mahasiswa harus memiliki skill-skill tertentu untuk memulai magang itu sendiri. Lalu apakah untuk mencapai spesialisasi ini, tentu saja kita tidak dapat mencapainya dengan magang itu sendiri. Oleh karena itu mekanisme yang ditawarkan oleh tim oposisi ini adalah kurang tepat. Mekanisme yang kami tawarkan adalah adanya penyeimbangan antara generalisasi dan spesialisasi, sehingga kami menyayangkan adanya glorifikasi spesialisasi ini, sehingga perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pencari pekerjaan dapat menyeimbangkan mempertimbangkan antara individu mana yang harus mereka terima atau individu mana yang harus mereka terima secara generalisasi atau spesialisasi. Kedua itu harus diseimbangkan sehingga tidak munculnya preferensi masyarakat atau persepsi atau ekspektasi masyarakat bahwa spesialisasi ini terus-terus diagungkan di majelis yang terhormat. Maka kami dari tim government mengatakan bahwa tim kami harus menang karena generalisasi merupakan cara atau yang dapat bertahan di masa depan untuk menyelesaikan masalah-masalah 30 tahun sampai 40 tahun ke depan, sehingga mengagungkan spesialisasi adalah tidak dapat dibenarkan. Terima kasih Bangga menjadi government.